Perdikan Sembojan. Seri 1 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 31. Kiai Badra yang sependapat dengan Ki Tumenggung menyahut. Agaknya Pajang memang harus bersungguh-sungguh menghadapi pasukan itu. Meskipun pasukan itu datang dari Tanah Perdikan, tetapi sebagian besar dari mereka telah mempunyai bekal yang memang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh oleh para perwira Jipang yang berpengalaman. Ki Tumenggung dengan nada datar menyahut. Pajang mencoba untuk menghimpun para pengawal dari kademangan-kademangan di sekitar kota raja. Tetapi mereka tentu hanya dapat dipergunakan sebagai pelengkap saja. Di antara mereka harus ada kekuatan yang sebenarnya. Dan kekuatan yang sebenarnya itu harus diperhitungkan sungguh-sungguh dalam keadaan seperti itu. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, sebagian besar kekuatan Pajang ditarik untuk menghadapi Jipang di seberang Bengawan Sore. Tetapi pasukan Jipang pun sebagian besar ada di sana pula. Ki Tumenggung mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia berpaling kepada sahabat Kiai Badra yang membawanya menghadap Ki Tumenggung. Agaknya sahabat Kiai Badra itu mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Ki Tumenggung sehingga kemudian ia berkata, "Orang ini dapat dipercaya Ki Tumenggung." Ki Tumenggung tersenyum. Katanya, "Sejak aku melihatnya, maka aku pun telah berpendapat bahwa Kiai Badra adalah seorang yang dapat dipercaya." "Mudah-mudahan Ki Tumenggung," berkata Kiai Badra. "Namun demikian, kedatanganku menghadap Ki Tumenggung bukannya tanpa pamrih pribadi." Ki Tumenggung memandang Kiai Badra dengan tajamnya. Dengan nada datar ia bertanya, "Apakah yang kau maksudkan?" "Aku adalah seorang yang berkepentingan dengan jabatan Kepala Tanah Perdikan," berkata Kiai Badra. "Tanah Perdikan?" bertanya Ki Tumenggung. "Bukankah satu-satunya orang yang berhak menjadi Kepala Tanah Perdikan Sembojan seharusnya adalah Ki Wiradana?" "Ya Ki Tumenggung. Yang pantas menjadi Kepala Tanah Perdikan Sembojan seharusnya adalah Ki Wiradana. Tetapi ternyata bahwa Ki Wiradana telah berpihak kepada Jipang," berkata Kiai Badra. "Oh, itu persoalan lain. Itu adalah pemberontakan yang harus diselesaikan dengan cara yang wajar bagi sebuah pemberontakan," jawab Ki Tumenggung. "Namun dengan demikian, ada satu kemungkinan bahwa Tanah Perdikan Sembojan akan dihapuskan atau jatuh ke tangan yang bukan keturunan Ki Gede Sembojan," berkata Kiai Badra. Ki Tumenggung Wirajaya mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Wiradana memang pernah datang kepadaku untuk menyelesaikan persoalan jabatannya. Tetapi pada saat ia datang, Pajang sedang sibuk menghadapi persoalan Demak. Apalagi Jipang telah menyatakan diri untuk mengambil kepemimpinan Demak, karena menurut Jipang, jalur yang benar adalah jalur Jipang. Dengan demikian, maka aku minta Ki Wiradana bersabar sambil mencari pertanda kebesaran Tanah Perdikan Sembojan yang katanya hilang." Kiai Badra mengangguk-angguk. Nampaknya jalan telah terbuka untuk menyampaikan niat kedatangannya yang sebenarnya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Ki Tumenggung, jika diperkenankan, aku ingin menyampaikan persoalan jalur kekuasaan Tanah Perdikan itu, selagi belum jatuh keputusan Pajang atas Tanah Perdikan itu, justru karena Ki Wiradana dapat dianggap memberontak melawan Pajang." "Apa yang ingin kau sampaikan?" bertanya Ki Tumenggung. Kiai Badra termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Tanda kebesaran Tanah Perdikan Sembojan ada padaku." "Pada Kiai Badra?" Ki Tumenggung memandanginya dengan heran. "Ya Ki Tumenggung. Mungkin memang sudah menjadi garis yang dikehendaki oleh Yang Maha Adil, maka tanda yang berupa sebuah bandul itu ada padaku," jawab Kiai Badra. Ki Tumenggung memandang wajah Kiai Badra dengan tajamnya. Dengan nada datar ia berkata, "Bandul dengan lukisan kepala seekor burung?" "Ya Ki Tumenggung," jawab Kiai Badra. Ia tidak ingin sekadar menyebutnya. Tetapi ia pun kemudian mengambil dari kantong ikat pinggangnya bandul yang merupakan pertanda jabatan Kepala Tanah Perdikan Sembojan. Untuk beberapa saat Ki Tumenggung Wirajaya termangu-mangu. Tetapi sejenak kemudian Ki Tumenggung itu pun bertanya, "Ki Wiradana pernah mengatakan bahwa bandul itu telah hilang. Bagaimana mungkin bandul itu sampai ke tangan Kiai? Apakah Kiai menemukannya atau merampasnya dari Ki Gede Sembojan?" "Aku memang menunggu pertanyaan Ki Tumenggung itu," sahut Kiai Badra. "Ceritakanlah," minta Ki Tumenggung.
Kiai Badra pun menceritakan apa yang sesungguhnya pernah terjadi di tanah perdikan Sembojan. Tentang cucunya yang tersingkir, bahkan hampir saja menjadi korban pembunuhan, seandainya tidak terjadi satu keajaiban karena kasih yang maha agung, yang telah menyelamatkan dengan langsung menggerakkan hati perempuan yang disebut serigala betina itu. Kemudian lahir cicitnya laki-laki dan setelah itu lahir pula anak laki-laki Ki Wiradana dari istrinya yang kedua, Warsi yang ternyata adalah keluarga Kalamerta. Ki Tumenggung mendengarkan keterangan Kiai Badra dengan seksama. Sekali-kali ia mengerutkan keningnya. Sekali-kali mengangguk-angguk. Bahkan kadang-kadang wajahnya menjadi tegang dan bersungguh-sungguh. Demikian Kiai Badra selesai bercerita, maka Ki Tumenggung itu pun berdesis. Aku dapat melihat persoalan ini dengan gamblang Kiai. Terima kasih atas keterangan yang Kiai berikan. Bukankah dengan demikian berarti bahwa Ki Wiradana telah berusaha melakukan pembunuhan terhadap istrinya yang sedang mengandung? Kemudian menyerahkan tanah perdikan itu di bawah pengaruh Jipang, sehingga ia dapat diartikan telah melakukan pemberontakan. Namun agaknya sekarang Ki Wiradana itu merupakan golek yang sekadar merupakan bayangan yang suram dari kekuasaan istrinya. Benar Ki Tumenggung. Namun demikian, bukankah anak Wiradana yang lahir dari istrinya yang pertama tidak terpercik noda kesalahannya? Bertanya Kiai Badra. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, menurut pengamatanku sekilas, anak itu memang tidak bersalah. Dan anak itu mempunyai pertanda jabatan kepala tanah perdikan, berkata Kiai Badra. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti maksudmu. Baiklah, hal ini telah aku dengar sebelum terlambat. Karena itu, pada saatnya, setelah persoalan yang lebih besar dapat diselesaikan, maka aku akan menyelesaikan persoalan tanah perdikan ini. Ki Tumenggung, berkata Kiai Badra. Jika Ki Tumenggung tidak berkeberatan untuk memberikan izin, apakah anak Wiradana itu sebaiknya merebut kekuasaan tanah perdikan dari ayahnya dan menempatkan tanah perdikan itu kembali ke dalam garis pemerintahan yang berkiblat kepada Pajang? Wajah Ki Tumenggung memancarkan keheranan yang bergejolak di dalam hatinya. Dengan nada tinggi ia bertanya. Apakah yang akan dilakukan oleh anak Wiradana itu? Sudah aku katakan, merebut kekuasaan atas izin Pajang. Bahkan mungkin perintah dari Pajang, jawab Kiai Badra. Ki Tumenggung masih termangu-mangu. Sekali-sekali ia memandang ke arah sahabat Kiai Badra, yang membawanya menghadap. Seolah-olah Ki Tumenggung minta pertimbangannya. Maaf Ki Tumenggung, berkata sahabat Kiai Badra. Aku bukan orang pemerintahan. Tetapi aku ingin menyampaikan sedikit pendapatku. Apa? Bertanya Ki Tumenggung. Ki Tumenggung, berkata sahabat Kiai Badra. Sekarang justru datang waktunya untuk menguji kesetiaan anak Wiradana itu terhadap Pajang. Jika ia berhasil merebut kekuasaan dan mengarahkan kembali tanah perdikan itu kepada Pajang, maka anak itu akan berhak menjadi kepala tanah perdikan Sembojan kelak. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Yang akan mengalami pendadaran tentu bukan anak itu sendiri. Tetapi orang-orang yang mendukungnya, termasuk kakeknya. Tetapi pikiran itu memang menarik. Ki Tumenggung berhenti sejenak. Namun kemudian katanya, tetapi bukan aku pemimpin tertinggi Kadipaten Pajang. Namun karena Kanjeng Adipati berada di Pesanggerahan menghadapi pasukan Arya Penangsang, Adipati Jipang, maka aku akan berbicara dengan beberapa orang pemimpin yang ada sehingga keputusannya akan menjadi tanggung jawab bersama. Jika saatnya Kanjeng Adipati Hadiwijaya kembali, maka kami, bersama-sama akan menyampaikan pertanggungjawaban itu. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Ki Tumenggung. Tetapi sampai kapan kami harus menunggu? Hari ini persoalannya akan aku bicarakan. Besok kau akan mendapat keterangan, jawab Ki Tumenggung. Kiai Badra mengangguk-angguk. Ternyata bahwa Ki Tumenggung Wirajaya bergerak cepat, sehingga persoalannya tidak akan menjadi terlambat. Sementara itu sahabat Kiai Badra itu pun berkata, dengan demikian akan didapat keuntungan timbal balik. Tanah perdikan Sembojan akan bergolak, sehingga tanah perdikan yang besar itu tidak akan dapat mengirimkan pasukan bantuan kepada pasukannya yang ada di hadapan Pajang. Bahkan sebaliknya, tanah perdikan Sembojan justru akan menarik sebagian dari para pengawalnya untuk mengatasi kemelut di tanah perdikan sendiri. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Besok bawalah Kiai Badra ini kembali kepadaku.
Demikianlah, maka Kiai Badra pun kemudian mohon diri bersama Gandar dan sahabatnya, orang Pajang itu. Dengan penuh harapan Kiai Badra harus menunggu sampai esok. Nah, aku menagih janji, berkata sahabatnya. Apa? Bertanya Kiai Badra. Kau memang sudah pikun, jawab sahabatnya itu. Bukankah kau berjanji untuk tinggal di rumahku ini? Orang di rumah tentu sudah menyembelih 3 ekor ayam hari ini. 3, ulang Kiai Badra. Ya. Kami ingin menjamu kalian, berkata sahabatnya itu. Tetapi 3 ekor, desis Kiai Badra. Bukankah biasanya kau sendiri menghabiskan seekor ayam, bertanya sahabat Kiai Badra itu. Kiai Badra tertawa. Gandar pun ikut tertawa. Tetapi dengan nada rendah sahabat Kiai Badra berkata. Memang 3 ekor. Tetapi ayam kemanggang. Desis Gandar, ketiganya aku sanggup menghabiskannya. Ketiga orang itu tertawa. Malam itu Kiai Badra dan Gandar bermalam di rumah sahabatnya. Ternyata bahwa sahabat Kiai Badra itu juga menaruh minat atas keadaan di tanah perdikan Sembojan, sehingga karena itu, maka ia pun akan ikut berusaha untuk meyakinkan, agar Pajang menyetujui rencana Kiai Badra. Atas nama cicitnya, merebut kembali tanah perdikan Sembojan dari kekuasaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang justru adalah keluarga Kalamerta. Bahkan Gandar pun berkata, satu kemungkinan, bahwa kematian Ki Gede Sembojan pun telah direncanakan dari dalam. Aku memastikannya, desis sahabat Kiai Badra. Dengan demikian maka Kiai Badra telah memantapkan tekadnya untuk berbuat sebagaimana dikatakannya. Merebut kembali, jika perlu dengan kekerasan. Kesempatan yang ada justru memberikan peluang yang seluas-luasnya karena kekuatan tanah perdikan Sembojan berada di Pajang. Malam rasa-rasanya berjalan lamban sekali. Kiai Badra ingin segera bertemu kembali dengan Ki Tumenggung Wirajaya untuk mendapat keterangan, apakah Pajang setuju jika Kiai Badra akan mengambil alih pemerintahan di Sembojan dengan kekerasan. Namun akhirnya malam pun berakhir. Meskipun rasa-rasanya matahari malas sekali naik ke atas punggung pegunungan, tetapi Kiai Badra sudah merasa tenang, bahwa sebentar lagi ia akan mendengar kepastian itu dari Ki Tumenggung Wirajaya. Memang agak tergesa-gesa bahwa sebelum matahari memanjat sepenggalah, keduanya telah pergi ke rumah Ki Tumenggung Wirajaya, diikuti oleh Gandar. Kedatangan mereka disambut dengan senyum sebagaimana yang selalu nampak di bibir Ki Tumenggung yang ramah itu. Kemudian ketiganya pun dipersilahkan menunggu di ruang dalam. Demikian Ki Tumenggung menemui mereka, maka dengan serta-merta Kiai Badra pun bertanya. Maaf Ki Tumenggung. Rasa-rasanya seperti kanak-kanak yang menunggu oleh-oleh dari ibunya yang pergi ke pasar. Seakan-akan aku tidak sabar lagi. Karena itu perkenankanlah aku mendengar keputusan yang telah diambil. Ki Tumenggung tersenyum. Katanya. Baiklah Kiai. Aku mengerti kegelisahan yang selama ini bergejolak di dalam dada Kiai. Langkah yang salah yang diambil oleh Ki Wiradana memang akan dapat berakibat kurang baik bagi anaknya. Apalagi sekarang Ki Wiradana mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang seorang adalah anak laki-laki yang sehari-harinya dikenal sebagai anaknya yang akan berhak menggantikan kedudukannya, sementara yang seorang meskipun tidak dikenal oleh orang-orang Sembojan, namun justru mempunyai pertanda jabatan kepala tanah perdikan. Ya Ki Tumenggung, jawab Kiai Badra. Tetapi kami mohon satu keputusan yang adil. Karena meskipun tidak dikenal, tetapi anak Iswari itu adalah juga anak Wiradana. Ya. Aku mengerti Kiai Badra, jawab Ki Tumenggung. Bahkan menurut urutan kelahiran, maka anak cucu Kiai telah lahir lebih dahulu dari seorang istri yang masih dapat dianggap sah, karena Iswari masih belum diceraikan. Justru karena ia dianggap mati. Jadi, bagaimanakah keputusan Ki Tumenggung, desak Kiai Badra. Ki Tumenggung Wirajaya tertawa. Katanya, baiklah Kiai. Persoalan yang Kiai bawa telah aku sampaikan dalam satu pertemuan terbatas antara para pemimpin Pajang yang tidak ikut Kanjeng Adipati Hadiwijaya. Dan hasilnya? Kiai Badra tidak sabar. Ki Tumenggung Wirajaya tertawa lebih keras, sementara Kiai Badra berkata, Ki Tumenggung sengaja membuat jantungku rontok. Baiklah Kiai. Aku akan mengabarkan hasil pembicaraanku, berkata Ki Tumenggung. Lalu, sebenarnya lah, persoalan yang Kiai Badra kemukakan itu sangat menarik. Sebagian dari para pemimpin dengan serta-merta menanggapi rencana Kiai dengan baik.
Bahkan akhirnya kami memutuskan, mendahului keputusan Kangjeng Adipati, bahwa Kiai bukan saja dibenarkan untuk merebut kembali tanah perdikan Sembojan dari tangan-tangan orang yang sekarang ini membayangi kekuasaan Ki Wiradana, tetapi Kiai mendapat perintah untuk melakukannya. Jadi Pajang justru memberikan perintah itu, bertanya Kiai Badra. Ya, jawab Ki Tumenggung. Terima kasih Ki Tumenggung. Tetapi jangan kepadaku. Berikan perintah itu kepada Iswari, cucuku, berkata Kiai Badra. Kamilah yang memberikan perintah itu. Sekarang Kiai memerintahkan kepadaku, jawab Ki Tumenggung. Oh, maaf Ki Tumenggung. Perasaanku terlalu bergejolak. Aku mohon maaf, desis Kiai Badra. Ki Tumenggung tersenyum. Katanya. Tetapi baiklah. Usul itu dapat diterima. Pajang memberikan perintah kepada Iswari, cucu Kiai Badra untuk atas nama anak laki-lakinya, merebut kembali Pajang dari pengaruh Jipang. Terima kasih Ki Tumenggung. Terima kasih, berkata Kiai Badra. Sebagai kelengkapan perintah itu, maka Kiai Badra akan mendapat tunggul pertanda dari Pajang, berkata Ki Tumenggung kemudian. Dada Kiai Badra rasa-rasanya telah bergejolak. Dengan nada dalam ia berkata, kami akan menjalankan perintah itu sebaik-baiknya dengan taruhan yang paling berharga yang dapat kami berikan. Ki Tumenggung Wirajaya pun kemudian berkata, Kiai, aku akan memberikan tunggul itu kepada Kiai sekarang. Apakah Kiai akan dapat membawanya kepada pokan Kiai? Atau tunggul itu akan Kiai titipkan di sini sampai saatnya Kiai dapat mengambil? Aku akan membawanya, berkata Kiai Badra. Dengan demikian maka semua gerakan kami menjadi sah atas nama Pajang dan bagi masa depan tanah perdikan Sembojan. Tetapi sahabat Kiai Badra itu berdesis. Bagi masa depan Sembojan atau bagi masa depan cicit Kiai itu? Wajah Kiai Badra menegang sejenak. Namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya, bukankah pada awal pembicaraan ini aku sudah mengatakan bahwa aku pun telah membawa pamrih pribadi? Ki Tumenggung Wirajayalah yang kemudian menengahi. Tidak ada salahnya dengan pamrih pribadi, asal pamrih pribadi itu dilandasi dengan niat yang baik dan berjalan di jalur kebenaran. Bukan sekedar kebenaran bagi kepenting diri sendiri. Tetapi kebenaran dalam pengertian hubungan antara sesama, meskipun itu pun belum tentu berarti kebenaran yang mutlak. Kiai Badra mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Tumenggung berkata, tunggulah. Aku akan mengambil tunggul itu. Tetapi aku berpesan, agar Kiai membawanya dengan hati-hati. Kiai tidak perlu lagi melihat pasukan tanah perdikan Sembojan yang cukup besar yang bergabung dengan pasukan Jipang yang jumlahnya hanya sedikit itu, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ya Ki Tumenggung. Karena aku membawa tunggul kadipaten, maka aku akan mencari jalan yang paling aman. Agar tunggul itu dapat sampai ke tangan orang yang berhak melaksanakan perintah Pajang, jawab Kiai Badra. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, aku berharap perintah itu dapat dilakukan sebaik-baiknya. Kami, yang telah memberanikan diri mendahului perintah Kanjeng Adipati, akan mempertanggungjawabkannya di tataran pemerintahan Pajang jika kalian benar-benar melakukannya dengan jujur. Tetapi jika ternyata ada langkah-langkah yang miring dari persoalan ini, maka mungkin sekali akulah yang akan digantung oleh Kanjeng Adipati. Kami akan menjunjung perintah ini sebaik-baiknya, jawab Kiai Badra. Pajang, berkata Ki Tumenggung kemudian. Berpegang kepada pertanda pemerintahan di tanah perdikan Sembojan, maka anak Wiradana itu akan mendapat perhatian justru lebih besar dari Wiradana sendiri, berkata Ki Tumenggung. Namun segalanya akan dapat diatur kemudian setelah tugas kalian selesai. Demikian pula, setelah persoalan Demak dapat diselesaikan pula, sehingga Kanjeng Adipati mendapat kesempatan yang cukup. Kiai Badra justru menjadi berdebar-debar. Rasa-rasanya ia sudah tidak sabar lagi untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan perintah dari Pajang itu, bahwa atas nama anaknya, Iswari harus merebut kembali tanah perdikan Sembojan dari pengaruh Jipang serta menyingkirkan orang-orang yang telah membayangi kekuasaan kepala tanah perdikan Sembojan itu. Namun tugas itu memberikan harapan kepadanya, bahwa masa depan tanah perdikan itu sendiri akan semakin baik. Dengan demikian maka Kiai Badra pun segera mohon diri.
Beberapa pesan masih disampaikan oleh Ki Tumenggung Wirajaya yang bertanggung jawab atas perintah yang disampaikan kepada Iswari lewat Kiai Badra itu terhadap Kanjeng Adipati kelak. Kami akan melakukannya sejauh kemampuan yang ada pada kami, berkata Kiai Badra kemudian. Sejenak kemudian maka Kiai Badra dan Gandar pun telah berada di rumah sahabat Kiai Badra itu. Mereka masih akan berada di rumah itu untuk semalam lagi. Besok sebelum matahari terbit mereka akan kembali ke padepokan kecil mereka. Berhati-hatilah, pesan sahabat Kiai Badra. Perjalananmu dibayangi tugas yang sangat berat bagi tanah perdikan Sembojan. Tunggul itu tidak boleh terlepas dari tanganmu jika kau tidak ingin digantung oleh Ki Tumenggung Wirajaya. Jika tunggul ini terlepas dari tanganku, Pajang tidak akan sempat menggantungku, jawab Kiai Badra. Kenapa? Bertanya sahabatnya. Lepasnya tunggul ini akan berbareng dengan pecatnya nyawaku, jawab Kiai Badra. Lalu, sudah tentu Pajang tidak akan menggantung tubuhku. Sahabatnya tersenyum. Namun katanya, siapa tahu tubuhmu akan dijadikan pengewan-ewan. Dan kau akan mengerahkan rakyat Pajang untuk menyaksikannya, sahut Kiai Badra. Sahabatnya tertawa. Namun kemudian Kiai Badra dan Gandar pun tertawa pula. Dalam pada itu, ketika malam tiba, Kiai Badra dan Gandar berusaha untuk beristirahat sebaik-baiknya. Sebagaimana mereka rencanakan, maka sebelum fajar, mereka telah meninggalkan rumah sahabat mereka di Pajang, untuk menempuh perjalanan kembali. Perjalanan yang menyandang pesan bagi masa depan tanah perdikan Sembojan. Karena itu, maka Kiai Badra dan Gandar justru telah mencari jalan yang paling aman. Mereka menempuh jalan-jalan simpang yang tidak begitu banyak dilalui orang, sehingga tunggul yang mereka bawa di bawah selongsong kain putih, tidak banyak menarik perhatian. Meskipun demikian, 1-2 orang yang berpapasan, serta jika mereka terpaksa melewati pedukuhan-pedukuhan kecil yang tidak dapat mereka hindari, ada saja orang yang bertanya, apa yang mereka bawa itu? Tombak, jawab Kiai Badra. Kanya, sahut Kiai Badra. Untuk apa? Bertanya seseorang. Tombak ini ternyata tidak memberikan tuah yang baik bagi keluarga kami, jawab Kiai Badra. Menurut pendapat seorang tua, tombak ini harus dilarung. Dilarung di mana? Bertanya orang itu. Di Goa Karangludes, jawab Kiai Badra. Goa itu terletak di mana? Orang itu masih bertanya. Di bawah permukaan air laut di Lautan Selatan. Pada saat air surut, maka goa itu baru kelihatan, jawab Kiai Badra. Sayang, desis orang itu. Tombak di balik selongsong itu tentu tombak yang sangat baik wujudnya menilik pangkal landasannya yang agaknya dibuat dari logam yang mahal. Kiai Badra mengerutkan keningnya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa orang itu telah memperhatikan pangkal pandean tombak yang dibalut oleh logam yang berwarna kuning keemasan. Namun untuk meyakinkan orang itu, maka Kiai Badra berkata, jika kau tertarik akan tombak ini, apakah kau mau mengambilnya? Tetapi jika terjadi sesuatu dengan keluargamu, bukan tanggung jawabku. Terjadi apa? Bertanya orang itu. Entahlah. Apa saja, jawab Kiai Badra. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, jika tombak itu memang harus dilarung, biarlah dilarung, agar tidak menimbulkan persoalan di hari kemudian. Kiai Badra mengangguk-angguk. Namun setelah mereka membelakangi orang itu, Gandar tersenyum sambil berkata, dapat juga Kiai berbohong. Kiai Badra tersenyum juga. Jawabnya, satu-satunya cara yang tidak menimbulkan persoalan. Ya Kiai. Meskipun berbohong tetapi dengan meyakinkan, maka orang lain pun akan percaya, desis Gandar sambil tertawa. Kiai Badra pun tertawa juga sambil berkata, jawaban yang dapat diulangi setiap ada orang yang bertanya. Gandar mengangguk-angguk. Namun ia berkata, tetapi mungkin ada juga seseorang yang menjawab lain. Apa maksudmu? Bertanya Kiai Badra. Jika Kiai menawarkan tunggul itu, dan orang yang Kiai tawari itu menjawab ya, apa yang akan Kiai lakukan? Bertanya Gandar. Membawanya lari, jawab Kiai Badra sambil tertawa. Gandar pun tertawa juga. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Menurut pendapatnya, orang-orang yang akan mempertanyakan tunggul itu akan puas mendengar jawaban Kiai Badra. Ternyata karena perjalanan mereka yang melingkar-lingkar, mereka telah menempuh perjalanan yang semakin panjang. Mereka harus bermalam di perjalanan pada jarak yang masih cukup jauh.
Tetapi bermalam di sembarang tempat bukan merupakan persoalan bagi Kiai Badra dan Gandar. Namun demikian, di luar sadar kedua orang itu, ternyata ada juga orang yang menaruh perhatian terhadap tunggul yang dibawa oleh Kiai Badra itu. Justru bukan orang kebanyakan yang dengan terbuka telah bertanya tentang benda yang dibawa itu. Tetapi ternyata 4 orang yang berpapasan dengan Kiai Badra dan Gandar menjelang sore hari, sangat memperhatikan tunggul yang berada di bawah selongsong putih itu. "Kau lihat, apa yang dibawa oleh orang tua itu?" bertanya salah seorang di antara mereka. "Mungkin sebangsa tombak," jawab kawannya. "Apakah kau memperhatikannya?" "Ya," jawab yang lain. "Aku melihatnya. Selongsongnya tidak menutup seluruh landeannya. Aku melihat pangkal landean yang mencuat keluar dari selongsongnya." "Menarik sekali," jawab seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar dan berjambang lebat. "Jika demikian, apakah perjalanan kita tunda?" "Aku setuju," desis kawannya. "Kita masih akan dapat merampoknya besok. Orang itu tidak akan tergesa-gesa berpindah rumah. Bahkan jika usaha kita mendapatkan tombak itu cepat selesai, kita masih mempunyai waktu." "Tidak. Kita akan merampasnya nanti jika malam turun. Kita tidak akan sempat lagi pergi ke sasaran kita semula. Biarlah besok saja kita mengambil isi rumah itu." "Bukankah tidak ada batas waktu dan tidak ada perhitungan hari?" berkata yang lain. "Tidak ada perhitungan hari. Tetapi kita harus memperhitungkan waktu bagi hari-hari tertentu. Malam ini kita mempunyai waktu menjelang saat tengah malam. Tetapi jika kita melakukannya besok, kita harus membuat perhitungan lagi. Mungkin kita baru boleh melakukannya setelah tengah malam, atau justru pada saat ayam berkokok untuk kedua kalinya," sahut kawannya. Ternyata keempat orang itu bersepakat untuk mengurungkan pekerjaan yang akan dilakukannya. Mereka lebih tertarik kepada tombak yang berada di dalam selongsong itu. Menilik wujud pangkal landeannya, tombak itu tentu merupakan benda yang sangat berharga. Dengan demikian maka keempat orang itu pun telah berhenti. Mereka berbalik dan mengikuti perjalanan Kiai Badra bersama Gandar yang membawa menurut dugaan mereka adalah sebatang tombak yang sangat berharga. Bahkan mungkin landean tombak itu disalut dengan emas dan tretes berlian. "Kita menunggu malam," berkata salah seorang di antara mereka. "Kenapa menunggu malam?" sahut yang lain. "Jika mereka berada di bulak panjang yang melintasi sungai itu, maka kita akan dapat melakukannya, sementara langit menjadi semakin suram. Tidak akan ada lagi orang yang lewat jalan bulak itu." Kawannya menengadahkan kepalanya memandang langit yang buram pada saat senja turun. Cahaya kemerah-merahan masih tersangkut di bibir Mega, namun yang kemudian menjadi kelam. Keempat orang itu masih berjalan beberapa puluh langkah di belakang Kiai Badra dan Gandar. Ketika mereka memasuki bulak yang panjang, maka senja pun menjadi semakin gelap. Beberapa saat lagi jalan ini akan melintasi sungai. Pada saat mereka menuruni tebing, maka kita akan dapat melakukannya, berkata orang yang bertubuh tinggi dan berjambang lebat. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka berjalan semakin cepat, sehingga jarak antara mereka dengan Kiai Badra pun menjadi semakin dekat. Dalam pada itu, Kiai Badra dan Gandar sebenarnya lah sudah mengetahui bahwa di belakang mereka ada 4 orang yang mengikutinya. Dengan nada datar Gandar bergumam. Orang-orang itu nampaknya mempunyai maksud tertentu. "Ya," jawab Kiai Badra. "Bukan maksud kita mencari perkara. Tetapi kita harus mempertahankan tunggul ini. Taruhan dari tunggul ini adalah leher kita. Apakah Kiai tidak akan berusaha untuk berbohong lagi?" "Mungkin Kiai harus mempergunakan kata-kata yang lebih meyakinkan bagi 4 orang itu," berkata Gandar. "Ah, kau ada-ada saja," desis Kiai Badra. 4 orang itu tentu tidak mudah percaya sebagaimana orang-orang yang pernah kita jumpai sebelumnya. "Apa boleh buat," berkata Gandar. Kiai Badra tidak menyahut lagi. Tetapi ia mempercepat langkahnya menyeberangi bulak panjang. Ketika mereka melihat sungai melintas di hadapan mereka maka Kiai Badra itu pun berkata, "Gandar, kita akan segera menuruni tebing. Senja sudah menjadi semakin kelam, sehingga aku mempunyai perhitungan, jika orang-orang itu berniat buruk, maka mereka mempunyai kesempatan melakukannya di bawah tebing itu." Gandar mengangguk-angguk. Katanya, "Ya Kiai." Nampaknya mereka juga mempercepat langkah mereka. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia bergumam. Dalam kemelut yang melibat pajang,
Jipang dan Demak sekarang ini, masih ada juga orang yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak wajar. Justru ketika para prajurit terikat dalam pertentangan seperti sekarang ini, mereka mendapat kesempatan yang lebih luas untuk melakukannya, Kiai, jawab Gandar. Kiai Badra mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya ia berpaling. Ternyata keempat orang yang mengikutinya itu menjadi semakin dekat. Karena itu, maka Kiai Badra pun yakin bahwa keempat orang itu akan menghentikannya di tepian setelah mereka menuruni tebing. Di tepian mereka tidak akan diganggu oleh siapapun. Biasanya jika ada petani yang pergi ke sawah mereka hanya menyusuri air di parit. Biasanya mereka tidak turun ke sungai, kecuali justru anak-anak yang membuka peliridan. Itu pun biasanya dilakukan di dekat padukuhan-padukuhan. Tetapi Kiai Badra dan Gandar pun tidak lagi berbicara. Mereka berjalan semakin cepat. Sementara itu langit pun menjadi bertambah hitam. Sejenak kemudian, maka jalan yang akan mereka lalui itu pun telah memotong sebuah sungai yang tidak mempunyai jembatan. Karena itu maka Kiai Badra dan Gandar harus menuruni tebing dan menyeberangi sungai yang airnya memang tidak terlalu banyak itu. Ternyata seperti yang diperhitungkan oleh Kiai Badra. Demikian mereka menuruni tebing, maka keempat orang itu sudah berada beberapa langkah saja di belakangnya. Gandar, berhati-hatilah. Kita tidak tahu siapakah mereka. Apakah mereka sekadar perampok-perampok dan penyamun-penyamun biasa, atau mereka justru orang-orang Jipang yang berkeliaran di daerah ini dan mempunyai tugas tertentu sehingga mereka tertarik melihat Tunggul di dalam selongsong ini, berkata Kiai Badra. Gandar tidak menyahut. Tetapi ia memang sudah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, ketika Kiai Badra dan Gandar sudah menuruni tebing dan berada di tepian, maka keempat orang itu pun telah menyusul mereka. Orang yang bertubuh tinggi besar dan berjambang lebat itu berkata, "Tunggu Kisanak. Ada sesuatu yang ingin kami tanyakan." Kiai Badra dan Gandar memang harus berhenti. Mereka kemudian berdiri menghadap keempat orang yang berjajar beberapa langkah di hadapannya. "Apa yang Kisanak tanyakan?" bertanya Kiai Badra. Orang itu memandang tunggul di tangan Kiai Badra. Kemudian ia pun bertanya, "Apakah yang kau bawa itu Kisanak?" Kiai Badra ternyata tidak ingin berbohong kepada orang-orang itu, karena ia menyadari bahwa hal itu tidak akan ada gunanya. Karena itu, maka ia pun menjawab, "Aku membawa tunggul." Keempat orang itu termangu-mangu sejenak. Namun orang yang bertubuh tinggi dan besar itu bertanya, "Tunggul siapa?" "Tunggul bagi tanah perdikan Sembojan," jawab Kiai Badra tanpa berusaha untuk menyembunyikan wujud benda yang dibawanya di bawah selongsong itu. "Apakah aku dapat melihat?" orang bertubuh tinggi itu bertanya pula. "Maaf Kisanak. Tunggul ini harus aku sampaikan kepada pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan," jawab Kiai Badra. "Aku tidak mengenal pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Yang ada sekarang adalah tunggul yang kalian bawa." "Maaf, aku ingin melihatnya," ulang orang itu. "Aku juga minta maaf Kisanak. Aku tidak dapat menyerahkannya. Tunggul ini merupakan benda yang sangat berharga, meskipun bendanya sendiri mungkin tidak mempunyai nilai dalam arti uang. Tetapi nilai jiwani dari benda ini sangat tinggi bagi tanah perdikan Sembojan," jawab Kiai Badra. "Aku hanya ingin melihatnya," berkata orang bertubuh tinggi itu. "Sekali lagi aku minta maaf," sahut Kiai Badra. "Kisanak," berkata orang bertubuh tinggi besar itu sambil bergeser selangkah maju. "Sikapmu tidak menyenangkan aku. Aku tidak biasa membiarkan orang lain yang menentang kehendakku." Wajah Kiai Badra menegang sejenak. Namun jawabannya ternyata sangat mengejutkan orang yang bertubuh tinggi besar itu. Katanya, "Maaf Kisanak. Aku memang tidak sedang berusaha membuatmu senang. Tetapi ketahuilah, bahwa aku pun tidak biasa membiarkan diriku diperintah orang lain." Terdengar orang bertubuh tinggi itu mengumpat kasar. Setapak lagi ia maju. Dipandanginya Kiai Badra di dalam keremangan ujung malam, katanya, "Kau sudah tua Kisanak. Kau jangan terlalu banyak tingkah. Kesombonganmu itu akan dapat menyeretmu ke dalam kesulitan." Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Tetapi katanya, "Bukan maksudku menyombongkan diri Kisanak. Tetapi sebenarnya lah aku tidak akan dapat menyerahkan benda ini kepada siapapun juga meskipun hanya sekejap.
Benda ini tidak boleh berpisah dari tanganku, karena taruhannya adalah leherku dan leher anakku ini. Ternyata kalian adalah orang yang paling malang. Kau berdiri di simpang jalan yang kedua-duanya menuju ke kematian. Jika kau serahkan benda itu, maka kau akan dipenggal lehermu. Tetapi jika tidak, maka kau pun akan mati di tanganku, sementara benda itu akan jatuh ke tanganku juga. Kiai Badra mengerutkan keningnya. Dengan nada datar ia bertanya. Apa maumu sebenarnya Kisanak, dan siapakah kau dan kawan-kawanmu? Siapa aku sama sekali tidak penting bagimu kakek tua. Yang penting kau serahkan benda itu. Aku tidak akan mengusikmu. Jika kemudian karena tanggung jawabmu atas benda itu kau dipenggal lehermu itu bukan salahku, jawab orang bertubuh tinggi dan berjambang lebat itu. Jadi jelasnya, kau ingin merampok benda yang kami anggap sangat berharga ini meskipun wujudnya tidak seberapa, berkata Kiai Badra. Ya. Begitulah, jawab orang itu. Nah, dengan demikian sikapku akan jelas, berkata Kiai Badra. Aku tentu akan bersikap lain terhadap seorang perampok dengan orang yang ingin merampas benda ini karena memiliki pengertian akan arti dan nilai jiwani dari benda mati ini. Wajah orang bertubuh tinggi itu menjadi tegang. Ia tidak menyangka bahwa orang tua itu akan menghadapinya dengan tenang sekali. Seakan-akan keempat orang itu tidak akan dapat meruntuhkan selembar rambutnya pun. Karena itu dengan nada kasar orang bertubuh tinggi besar itu berkata lantang. Kakek tua. Yang paling mencelakanmu akhirnya adalah kesombonganmu. Jika kau tidak terlalu sombong aku kira kami masih akan dapat membuat pertimbangan-pertimbangan atas langkah-langkah yang akan kami ambil. Tetapi memperlakukan kalian berdua dengan cara yang paling buruk. Apapun yang kalian katakan, akan sama saja artinya bagi kami berdua. Kecuali jika kalian berniat untuk mengurungkan rencana kalian merampas benda ini, maka kami akan sangat berterima kasih dan tidak akan melupakan jasa dan kebaikan hati kalian, berkata Kiai Badra. Apakah kau mulai merajuk? Bertanya orang yang akan merampok tunggul itu. Merajuk? Bertanya Kiai Badra. Tidak Kisanak. Kami berterima kasih karena kalian telah membebaskan kami dari keharusan untuk setidak-tidaknya menyakiti kalian. Tutup mulutmu, orang bertubuh tinggi besar itu berteriak. Kalian memang harus dibunuh. Benda yang kalian bawa itu akan merupakan alat yang paling baik untuk membunuh kalian. Oh, Kiai Badra mengerutkan keningnya. Namun adalah di luar dugaan, bahwa Kiai Badra justru telah membuka selongsong tunggul yang dibawanya, kemudian mengikatkan selongsongnya pada lengannya sambil berkata. Inilah tunggul yang aku bawa Kisanak. Wajah keempat orang itu menjadi tegang ketika terpandang olehnya tunggul yang dibawa oleh Kiai Badra. Tunggul yang merupakan sebentuk lingkaran bergerigi dan seakan-akan bercahaya keemasan. Ini adalah bentuk cakra. Hanya bentuknya saja. Sudah tentu bukan benar-benar cakra ciri kekuasaan Raja Dwarawati dalam ceritera pewayangan, berkata Kiai Badra sebagaimana seorang kakek berceritera kepada cucunya saja. Sejenak orang yang bertubuh tinggi besar itu termangu-mangu. Dalam keremangan ujung malam, mereka tidak dapat melihat landean itu dengan jelas. Tetapi bentuk cakra itu sendiri memang seolah-olah bercahaya memantulkan sinar bintang-bintang di langit. Nah Kisanak, berkata Kiai Badra kemudian. Apakah kalian masih berniat untuk merampas benda ini? Orang bertubuh tinggi besar itu bagaikan terbangun dari mimpinya. Namun dengan gagap ia menyahut. Tentu. Tentu Kisanak. Justru setelah aku melihat bahwa tunggul itu nampaknya dibuat dari emas. Mungkin tunggul itu dihiasi dengan permata dan logam-logam berharga lainnya. Memang, berkata Kiai Badra. Pada lingkaran karahnya terdapat beberapa permata sebesar biji jagung melingkar. Nah, bukankah untuk mendapatkan benda ini kalian sudah sepantasnya mengorbankan nyawa kalian? Kata-kata Kiai Badra itu benar-benar menusuk perasaan keempat orang itu, sementara Kiai Badra merasa berhasil membuat orang-orang itu marah sehingga mereka tidak akan mampu mempergunakan nalar mereka dengan baik. Dengan demikian, seandainya mereka berilmu tinggi, maka perasaan mereka akan berada di depan mendesak nalar mereka, dengan demikian maka satu tapak kemenangan telah dapat digapainya meskipun untuk selanjutnya masih juga belum dapat dijajaginya. Orang bertubuh tinggi itu menggeram. Sementara kawannya mengumpat kasar. Sambil melangkah maju ia berkata. Jangan beri kesempatan lagi orang itu untuk mengigau. Kita dapat membunuhnya dengan segera. Ya, jawab yang bertubuh tinggi besar.
Kita dapat membunuhnya dan melemparkan bangkainya ke sungai itu. Kita tidak peduli siapakah keduanya dan dari manakah mereka mendapatkan tunggul itu. Dengan demikian maka kawan-kawannya telah bersiap pula, mereka justru telah merenggang. Agaknya mereka menyadari bahwa orang yang membawa tunggul itu bukan orang kebanyakan, sehingga dengan demikian maka mereka pun telah mempersiapkan senjata mereka. Kiai Badra pun telah bersiap pula. Dengan nada datar dan sikap yang tidak menunjukkan kegelisahan sama sekali ia berkata kepada Gandar. "Heh, kau akan mempergunakan senjata apa?" Dan jawab Gandar pun ternyata mampu menyesuaikan diri dengan sikap Kiai Badra. "Aku dapat mempergunakan senjata apa saja. Juga batu-batu di tepian ini, atau aku akan meminjam salah satu di antara senjata keempat orang itu." "Bagus," sahut Kiai Badra. Tiba-tiba saja tunggul itu pun telah merunduk. Katanya, "Tunggul adalah tempat untuk menyangkutkan dan memaparkan kelebat. Tetapi agaknya akan dapat juga dipergunakan sebagai senjata, karena di medan perang, dalam keadaan terpaksa mereka yang membawa tunggul, rontek dan panji-panji dapat mempergunakannya untuk mempersenjatai diri." "Gila," teriak salah seorang dari keempat orang itu. "Kesombongan kalian benar-benar merupakan satu kegilaan yang belum pernah aku temui sebelumnya dari orang manapun juga. Sekali lagi aku katakan," jawab Kiai Badra, "kami bukannya ingin menyombongkan diri. Tetapi kami memang orang-orang yang memiliki kemampuan yang memadai untuk mempertahankan tunggul itu." Keempat orang itu telah benar-benar dibakar oleh kemarahan. Mereka tidak lagi mengekang diri. Dengan tiba-tiba saja seorang di antara mereka telah meloncat menyerang Kiai Badra yang membawa tunggul yang diterimanya dari Pajang. Ketajaman penglihatan Kiai Badra menangkap gerak orang itu. Ternyata orang itu memang tidak dapat diabaikan. Dorongan kekuatan di dalam dirinya tentu cukup besar. Karena itu, maka Kiai Badra pun telah berusaha mengelak. Ia tidak ingin benar-benar mempergunakan tunggul itu. Ia tidak ingin menangkis serangan parang lawannya yang besar dengan landean tunggul itu. Jika landean tunggul yang terbuat dari kayu berlian itu menjadi cacat, maka Ki Tumenggung Wirajaya tentu akan mempertanyakannya. Namun demikian, Kiai Badra akan dapat mempergunakan pangkal landeannya. Jika ia berhasil mengetuk dahi lawannya dengan pangkal landean yang disalut dengan logam yang keras sebangsa perunggu itu, maka dahi lawannya itu tentu akan retak. Serangan itu telah menggerakkan ketiga orang yang lain untuk bertempur bersama-sama melawan dua orang yang mereka anggap sangat sombong dan menyakitkan hati itu. Gandar melihat pula tata gerak lawannya. Betapapun mereka didorong oleh perasaannya, namun ternyata bahwa keempat orang itu memang memiliki bekal dalam olah kanuragan. Karena itu bagaimanapun juga Gandar harus berhati-hati. Tetapi sebagaimana dikatakannya, ia memang mampu mempergunakan senjata apa saja. Juga ikat pinggangnya yang terbuat dari kulit yang tebal itu pun dapat dipergunakannya sebagai senjata. Yang dilakukan oleh Gandar itu membuat keempat orang yang ingin menyamun tunggul itu menjadi semakin geram. Gandar benar-benar melepaskan ikat pinggangnya dan mempergunakannya sebagai senjata. Kain panjangnya kemudian hanya diikatkannya saja di pinggangnya. "Gila," geram salah seorang dari keempat orang yang ingin memiliki tunggul itu. "Kau adalah orang yang tidak tahu diri. Kesombonganmu melampaui ukuran orang biasa." "Aku memang bukan orang biasa," jawab Gandar sambil memutar ikat pinggangnya. Orang-orang yang ingin menyamun tunggul itu benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Mereka pun kemudian telah melibatkan diri ke dalam perkelahian yang sengit. Dua orang melawan Kiai Badra sedang dua yang lain melawan Gandar. Ternyata Kiai Badra dan Gandar pun kemudian merasa bahwa lawan-lawannya ternyata memiliki bekal ilmu kanuragan pula. Sehingga dengan demikian mereka harus berhati-hati. Namun gejolak perasaan lawannya telah mempengaruhi sikap mereka. Kemarahan mereka membuat mereka lebih banyak bertindak atas dasar perasaannya, bukan penalaran atas ilmu yang dihadapinya. Kiai Badra bertempur dengan mempergunakan tunggul yang dibawanya itu sebagai senjatanya. Tetapi ia tidak ingin membenturkan tunggul itu, bahkan landeannya pun tidak, agar ia tidak membuat tunggul itu menjadi cacat. Meskipun demikian, kecepatan gerak Kiai Badra telah membuat kedua lawannya menjadi berdebar-debar. Kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya, membuat keduanya semakin kabur menghadapi putaran tunggul di tangan Kiai Badra. Tetapi sebenarnya lah bahwa Kiai Badra menyerang lawannya justru dengan pangkal landeannya yang disalut dengan logam sejenis perunggu.
Ketika pada satu kesempatan terbuka, landian tombak itu berhasil menyusup di sela-sela putaran parang lawannya yang besar mengenai pundaknya, maka terdengar orang itu mengumpat kasar. Namun orang itu telah terdorong beberapa langkah surut. Terasa pundaknya menjadi sakit sekali, seakan-akan tulang-tulangnya telah menjadi retak karenanya. Namun ternyata ia memiliki daya tahan yang cukup besar, sehingga karena itu, maka ia pun kemudian telah meloncat kembali memasuki arena. Tetapi demikian ia kembali memasuki arena, kawannya lah yang terdorong jatuh. Landian tunggul itu ternyata telah menyambar pahanya, sehingga rasa-rasanya kakinya telah patah. Namun demikian ia jatuh, maka ia pun segera melenting berdiri dan siap kembali memasuki arena pertempuran itu. Di lingkaran pertempuran yang lain, Gandar telah menunjukkan kelebihannya dengan caranya. Kedua lawannya benar-benar tergetar hatinya melihat cara Gandar bermain dengan senjatanya yang aneh. Ikat pinggangnya itu kadang-kadang dihentakkannya sebagaimana ujung cambuk yang berjurai panjang. Namun tiba-tiba ikat pinggang Gandar yang dialiri getaran ilmunya telah berubah menjadi semacam kepingan baja yang kokoh dan kuat. Meskipun demikian kedua orang lawan Gandar itu adalah orang-orang yang telah berpengalaman dalam petualangan mereka menjelajahi dunia kelam. Tangannya telah dilumuri dengan darah dan berpuluh-puluh orang yang kadang-kadang tidak berdaya sama sekali untuk menghadapinya. Namun, saat itu mereka ternyata telah membentur kekuatan yang membuat mereka menjadi gentar juga. Sementara itu Gandar dengan sengaja telah berusaha untuk setiap kali mengejutkan lawannya. Ketika lawannya menjulurkan senjatanya maka tiba-tiba saja ikat pinggang Gandar telah membelitnya. Satu hentakan telah membuat senjata lawannya itu terlepas dari tangannya. Dengan jantung berdentangan orang itu berusaha untuk meloncat surut, menghindari serangan Gandar yang akan menyusul. Namun dalam pada itu, kawannya berusaha untuk membantunya dengan meloncat maju sambil mengayunkan senjatanya menebas ke arah leher Gandar. Tetapi betapa orang itu terkejut. Ikat pinggang yang baru saja membelit dan menghentakkan senjata lawannya itu telah dipergunakannya menangkis serangan pedangnya. Yang terjadi kemudian adalah satu benturan yang mengejutkan. Senjata orang itu ternyata telah membentur ikat pinggang Gandar bagaikan membentur daun pedang yang terbuat dari baja pilihan. Gila, teriak orang itu sambil meloncat surut. Namun sementara itu, kawannya telah sempat meloncat untuk memungut senjatanya yang terlepas. Gandar tertawa. Dengan nada rendah ia berkata, "Marilah Kisanak. Kita teruskan permainan ini." Kedua orang lawannya yang marah itu segera bersiap. Mereka berada di dua arah. Dengan serentak mereka telah berloncatan menyerang. Namun Gandar bergerak lebih cepat. Ternyata serangan keduanya tidak mengenai sasarannya. Sementara itu Gandar telah meloncat dan justru sambil mengayunkan ikat pinggangnya. Yang terdengar seorang di antara kedua lawannya itu mengaduh. Ikat pinggang Gandar itu mengenai punggungnya. Terasa betapa nyerinya. Namun yang terasa di punggung lawannya itu memang tidak lebih dari sentuhan selembar kulit sebagaimana yang dilihatnya. Ikat pinggang yang mengenai punggungnya itu tidak melukainya sebagaimana sebilah pedang. Tidak pula meretakkan tulangnya sebagai sepotong besi. Tetapi ikat pinggang itu telah membuat kulit punggungnya merah melintang selebar ikat pinggang itu sendiri. Orang yang dikenai ikat pinggang Gandar itu mengumpat. Di dalam hatinya ia bertanya, apakah orang ini tukang sulap yang dapat mengelabuhi mataku, atau mungkin perasaanku, seolah-olah ikat pinggangnya dapat menjadi sekeping besi atau sebilah pedang? Ternyata ketika ikat pinggang itu mengenaiku, maka sentuhan itu tidak lebih dari sentuhan sebuah ikat pinggang kulit meskipun terasa pedih juga. Tetapi orang itu tidak sempat banyak berpikir. Sementara itu ikat pinggang Gandar telah berputar lagi menyambar-nyambar sehingga kedua orang lawannya harus berloncatan menghindari sambil mengayun-ayunkan senjata mereka. Namun senjata mereka ternyata menjadi tidak banyak berguna. Jika mereka menyerang dan kemudian mendekati Gandar sampai jarak jangkau ujung parang mereka, maka justru ujung ikat pinggang Gandarlah yang mematuk mereka lebih dahulu. Meskipun tidak menimbulkan luka yang menganga, tetapi sentuhan ujung ikat pinggang itu terasa sakit sekali. Bahkan kadang-kadang rasa-rasanya dada mereka telah ditusuk dengan sebatang linggis. Atau seakan-akan dikenai dan dikoyak oleh ujung pedang. Namun yang membekas di tubuh mereka adalah noda-noda merah kebiru-biruan tanpa menitikkan darah. Meskipun demikian, darah di bawah kuit daging mereka seakan-akan telah menjadi bergumpal-gumpal. Biru kehitaman dan kulit pun membengkak. Kedua orang lawan Gandar itu berganti-ganti mengaduh tertahan.
tubuh mereka telah dikenai ikat pinggang kulit itu sehingga rasa-rasanya tidak ada lagi yang terlampaui, kecuali pada wajah mereka. Sementara itu, lawan Kiai Badra pun menjadi semakin terdesak pula. Pangkal landean tunggul itu ternyata mematuk terlalu cepat untuk dihindari atau ditangkis dengan senjata. Setiap kali terasa pangkal landean tunggul itu bagaikan memecahkan tulang. Sekali mematuk pundak, lengan, punggung, kemudian menyambar rusuk dan bahkan seorang di antara lawan Kiai Badra telah kehilangan ikat kepalanya tersentuh pangkal landean tunggul itu. Untunglah bahwa Kiai Badra memang tidak ingin memecahkan tulang kepalanya. Dengan demikian maka keempat orang yang ingin merampas tunggul itu pun akhirnya telah kehilangan harapan. Dengan putus asa mereka berkelahi. Namun mereka sama sekali tidak dapat menghindari sentuhan-sentuhan pangkal landean tunggul di tangan Kiai Badra dan ikat pinggang kulit Gandar. Semakin lama maka sentuhan-sentuhan itu pun menjadi semakin sering, sehingga tubuh keempat orang yang berkelahi melawan Kiai Badra dan Gandar itu pun menjadi semakin kesakitan. Orang yang bertubuh tinggi besar dan berjambang lebat itu pun tidak melihat lagi kemungkinan apalagi untuk memenangkan perkelahian itu, merampas tunggul dan kemudian membunuh pembawanya. Sedangkan untuk mempertahankan diri pun keempat orang itu sudah merasa bahwa tidak mungkin untuk melakukannya. Karena itu, bagi orang berjambang lebat itu tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan kecuali melarikan diri. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri untuk melakukannya. Untuk mengacaukan kedua orang pembawa tunggul itu maka keempat orang itu harus bersama-sama melarikan diri ke arah yang berbeda. Untuk itu orang bertubuh tinggi besar itu tidak perlu memberitahukannya. Mereka sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan jika mereka terpaksa melarikan diri. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, orang bertubuh tinggi besar itu pun telah memberikan isyarat. Dari mulutnya terdengar semacam suitan nyaring, sehingga ketiga orang kawannya pun segera menyadari bahwa tidak ada pilihan lain bagi mereka daripada melarikan diri. Dalam sekejap maka keempat orang itu pun telah melakukan ancang-ancang. Demikian cepat, sehingga sejenak kemudian mereka telah berloncatan ke arah yang berbeda untuk menguji nasib mereka masing-masing. Siapa yang selamat dan dapat tetap hidup adalah orang yang bernasib baik, sementara yang bernasib buruk tentu akan diburu dan harus mati di tepian itu. Namun perhitungan mereka ternyata keliru. Ternyata keempat orang itu tidak sempat meninggalkan arena. Demikian mereka meloncat lari, maka punggung mereka pun bagaikan terasa patah. Dua orang yang berkelahi melawan Gandar, terasa hentakan yang luar biasa kuatnya pada punggung mereka. Seleret kekuatan yang mengenai punggungnya membuat keduanya terpelanting dan jatuh di pasir tepian. Ketika mereka berusaha untuk bangkit, maka yang terdengar adalah keduanya menyeringai kesakitan. Sementara itu, dua orang yang lain, yang bertempur melawan Kiai Badra pun tidak sempat melarikan diri. Rasa-rasanya seorang di antara mereka telah terpatuk tulang punggungnya sehingga bagaikan patah. Sedangkan yang lain, pangkal landean tunggul itu justru telah mengetuk tengkuknya sehingga orang itu terjerembab jatuh menelungkup di pasir tepian. Wajahnya menyuruk ke dalam pasir sementara tengkuknya bagaikan membengkak sebesar genggaman tangan. Ternyata bahwa orang itu pun tidak mampu lagi untuk bangkit dan berdiri sehingga dengan demikian maka keempat orang itu pun kehilangan kemungkinan untuk melepaskan diri dari tangan kedua orang yang membawa tunggul itu. Sejenak kemudian Kiai Badra dan Gandar berdiri termangu-mangu. Keempat orang yang akan merampas tunggul itu sama sekali tidak berdaya. Karena itu, maka mereka dengan lemahnya menjadi pasrah atas perlakuan yang akan mereka terima dari kedua orang yang akan dirampoknya itu. Marilah, berkata Kiai Badra. Jika kalian memang laki-laki pilihan, berusahalah untuk merampas tunggul ini. Tunggul ini memang sangat berharga. Bukan hanya karena tunggul ini mengandung emas dan berlian, tetapi dengan tunggul ini kalian akan dapat mengalahkan siapapun juga, karena orang yang membawa tunggul ini tidak akan terkalahkan siapapun lawannya. Karena itulah aku memastikan bahwa kami berdua tentu akan dapat mengalahkan kalian berempat. Jangankan berempat, melawan 10 orang pun kami tidak akan gentar, karena batas kemenangan tunggul ini memang 10 orang. Keempat orang itu sama sekali tidak menjawab. Namun mereka berusaha untuk dapat bangkit dan duduk di atas pasir tepian betapapun tubuh mereka merasa sakit. Jika kalian sudah tidak mau melawan, maka sampailah saatnya kami memberikan pertanda kemenangan kami, berkata Kiai Badra. Keempat orang itu termangu-mangu. Bahkan yang seorang di antara mereka bertanya, apakah pertanda kemenangan itu? Bagi seorang laki-laki pertanda kemenangan dalam perkelahian adalah kematian lawannya.
Karena itu bersiaplah, kami akan membunuh kalian, berkata Kiai Badra. Oh, ternyata seorang yang lain memohon. Kami mohon ampun. Tetapi Kiai Badra tertawa. Katanya, kau minta ampun? Apakah kau tahu artinya, bahwa seorang laki-laki minta ampun? Orang itu menggeleng. Sementara Kiai Badra menyahut. Pengecut. Laki-laki yang mengelakkan diri dari kematian dalam pertempuran adalah pengecut. Keempat orang itu menjadi bingung. Mereka benar-benar putus asa dan tidak berpengharapan lagi. Apalagi ketika Gandar melangkah maju mendekati mereka. Dengan nada berat ia berkata, aku meminjam parang kalian. Yang manakah yang paling tajam dan yang manakah yang kira-kira dapat dipergunakan untuk sekaligus memenggal leher kalian agar kalian tidak terlalu tersiksa menjelang kematian kalian? Keempat orang itu menjadi gemetar. Namun karena itu, maka Kiai Badra dan Gandar dapat menebak bahwa mereka benar-benar perampok. Mereka bukan prajurit Jipang yang berpura-pura menjadi perampok, karena prajurit Jipang tidak akan bersikap demikian. Karena itu, maka dengan nada tinggi Kiai Badra bertanya, heh, apakah benar-benar kalian minta ampun? Keempat orang itu saling berpandangan. Seorang di antara mereka menjawab, ya Kisanak. Kami minta ampun. Jadi kalian minta tidak dibunuh, bertanya Kiai Badra. Ya. Kami mohon, jawab seorang di antara mereka. Kiai Badra pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tetapi yang kami cemaskan adalah bahwa dengan menghidupi kalian, kami masih akan memberi kesempatan kepada kalian untuk merampok. Mungkin orang lainlah yang akan menjadi korban. Jika aku menghindarkan diri dari membunuh 4 orang sekarang ini di sini, mungkin pada kesempatan-kesempatan lain kau akan membunuh jauh lebih banyak dari 4 orang. Tidak. Kami berjanji, desis orang yang bertubuh tinggi besar. Apa artinya janji bagi kalian, geram Kiai Badra? Keempat orang itu menjadi bingung. Tetapi mereka tidak dapat menyalahkan, bahwa mereka sudah tidak dapat lagi mendapat kepercayaan dari siapapun juga karena tingkah laku mereka. Meskipun demikian orang itu masih berusaha. Kami bersumpah. Bagaimana mungkin kami dapat mempercayai kalian, berkata Kiai Badra. Namun kemudian. Tetapi baiklah. Kami akan mencoba mempercayai kalian. Tetapi kami harus pernah melihat rumah kalian. Keluarga kalian dan cara hidup kalian. Wajah keempat orang itu menegang. Namun sementara itu Kiai Badra berkata, jika kalian berkeberatan, maka biarlah kalian kami selesaikan. Persoalannya tidak akan berkepanjangan, dan kalian tidak akan memungut korban lagi. Baik harta benda dan apalagi nyawa. Dengan demikian, maka keempat orang itu tidak dapat menolak. Orang yang membawa tunggul itu akan melihat rumah mereka. Setelah menutup kembali tunggul yang dibawanya dengan selongsongnya, maka Kiai Badra dan Gandar telah mengikuti keempat orang yang masih sangat lemah itu. Tulang-tulang mereka terasa terlepas dari sendi-sendinya. Kita pergi ke rumahmu, desis Kiai Badra kepada orang yang bertubuh tinggi besar itu. Bersambung ke episode 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.